Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Rianto, nomor induk mahasiswa 2202010101087, kelas MC 402, dengan dosen pengampu Dr. Anita Rosana MA. Saya akan mengulas mengenai tugas bahasa Indonesia, eh, membuat artikel, suruh kurang lebihnya 3. Oke, tujuan pustaka, artikel The Ecosystem of Startups in Indonesia, the role of government policy and enterprise neutral activities, oleh Bambang Susantono dan Wijaya Purn. Untuk bab 2, karena ini kan tinjauan pusaka itu emang adanya di bab 2. Artikel ini mengeksplorasi peran kebijakan pemerintah dan kegiatan kewirausahaan dalam mendukung ekosistem startup di Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya dukungan regulasi, insentif, pajak, dan program inkubasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan startup. Artikel ini juga mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan startup. Opini dan kritik. Artikel ini memberikan analisis yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap ekosistem startup di Indonesia. Penulis berhasil menunjukkan relevansi dan dampak langsung dari intervensi pemerintah terhadap keberhasilan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan startup, namun artikel ini bisa lebih kuat jika disertai dengan lebih banyak data kuantitatif yang menunjukkan hasil konkret dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, analisis terhadap strategi bisnis individu startup kurang mendalam, sehingga pembaca mungkin tidak mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana startup berhasil secara spesifik. Kelebihannya itu diantaranya analisis mendalam tentang peran kebijakan pemerintah, terus menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terus berikutnya fokus pada aspek regulasi dan insentif. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Dan kekurangannya kurangnya data kuantitatif yang mendukung argumen, tidak cukup mendalam dalam membahas strategi bisnis individu startup. Alasan pemilihan, artikel ini dipilih karena membahas peran kebijakan pemerintah dalam membentuk ekosistem startup di Indonesia. Pemahaman mengenai dukungan kebijakan ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesuksesan startup. Oke, untuk yang kedua itu tinjauan pustaka buku Indonesia Startups, Strategies for Growth and Success oleh Faisal Basri dan M. Khotib Basri. Biasa di tinjauan kedua, tinjauan pustaka bab 2, buku ini menyajikan berbagai strategi yang digunakan oleh startup Indonesia untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan. Penulis menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan mencakup aspek pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pentingnya membangun tim yang solid. Wawancara dengan para pendiri startup sukses seperti Bukalapak dan Traveloka menambah nilai praktis dan autentisitas buku ini. Buku ini
juga sangat berinformatif yang memberikan pandangan yang luas tentang strategi bisnis yang efektif untuk startup di Indonesia. Wawancara dengan para pendiri startup menambah nilai praktis dan autentitas buku ini. Namun beberapa strategi yang diuraikan mungkin terlalu spesifik untuk konteks tertentu dan tidak selalu dapat diterapkan secara umum. Selain itu, buku ini dapat lebih kuat jika dilengkapi dengan analisis data empiris yang lebih mendalam untuk mendukung strategi yang diusulkan. Oke, opini dan kritik. Buku ini menyajikan berbagai strategi yang digunakan oleh startup Indonesia untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan. Penulis Faisal Basri dan M. Khotib Basri menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan mencakup aspek pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pentingnya membangun tim yang solid. Wawancara dengan para pendiri startup sukses seperti Bukalapak dan Traveloka menambah nilai praktis dan autentisitas buku ini. Namun beberapa strategi yang diuraikan dalam buku ini mungkin terlalu spesifik untuk konteks tertentu dan tidak selalu dapat diterapkan secara umum. Selain itu, buku ini dapat lebih kuat jika dilengkapi dengan analisis data empiris yang lebih mendalam untuk mendukung strategi yang diusulkan. Kelebihannya informasi luas tentang strategi bisnis startup. Wawancara dengan pendiri startup sukses menambah nilai praktis. Fokus pada berbagai aspek bisnis termasuk pemasaran dan keuangan. Kekurangan. Beberapa strategi terlalu spesifik dan kurang aplikatif secara umum. Kurangnya analisis data empiris yang mendalam. Alasan pemilih buku ini dipilih karena menyajikan berbagai strategi yang digunakan oleh startup Indonesia untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan. Buku ini juga menawarkan wawasan komprehensif yang mencakup aspek pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pentingnya membangun tim yang solid. Oke, untuk yang ketiga, tinjauan pustaka artikelnya itu berjudul Sukses Factor of Indonesia Startups in the Digital Economy oleh Rina Setiawan dan Andi Wijaya. Bab 2, biasa tinjauan pustaka itu memang selalu ada di bab 2. Artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana startup di Indonesia dapat memanfaatkan strategi digital untuk mencapai kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya strategi digital marketing, user experience atau UX, dan model bisnis yang inovatif. Studi kasus dari startup seperti Ruang Guru dan OVO menunjukkan bagaimana fokus pada kebutuhan pengguna dan penggunaan teknologi terbaru dapat mendorong pertumbuhan dan kesuksesan startup. Artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana startup di Indonesia dapat memanfaatkan strategi digital untuk mencapai kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya strategi digital marketing, user experience atau UX, dan model bisnis yang inovatif. Studi kasus dari startup seperti Ruang Guru dan OVO menunjukkan bagaimana fokus pada kebutuhan pengguna dan penggunaan teknologi terbaru dapat mendorong pertumbuhan dan kesuksesan startup. Opini dan kritik artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana startup di Indonesia dapat memanfaatkan strategi digital untuk mencapai kesuksesan. Penulis berhasil menunjukkan relevansi user experience dan inovasi model bisnis dalam konteks ekonomi digital. Namun artikel ini bisa lebih lengkap jika mencakup lebih banyak variasi seperti dari berbagai sektor untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Selain itu, beberapa bagian dari artikel ini terasa terlalu fokus pada aspek teknis dan kurang memperhatikan faktor manajerial dan operasional yang juga penting. Untuk kelebihannya ini fokus pada strategi digital dan user experience.
Terus berikutnya studi kasus yang relevan dan terkini, menekankan pentingnya inovasi model bisnis. Kekurangannya tentunya juga ada kekurangan variasi sektor startup yang dibahas. Terlalu fokus pada aspek teknis dan kurang pada faktor manajerial dan operasional. Alasan pemilihan artikel ini dipilih karena fokus pada strategi digital dan user experience dalam konteks ekonomi digital, yang merupakan elemen kunci bagi banyak startup modern di Indonesia. Oke, kesimpulannya, ketiga sumber ini memberikan wawasan berharga mengenai strategi bisnis yang berhasil diterapkan oleh startup di Indonesia. Artikel oleh Bambang Susantono dan Wijaya Purnama menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor. Sementara buku oleh Faisal Basri dan M. Khotib Basri memberikan pandangan luas tentang strategi bisnis dengan wawancara dari pendiri startup sukses. Artikel oleh Ibu Rina Setiawan dan Andi Wijaya menekankan pada strategi digital dan user experience dalam ekonomi digital. Meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, ketiga sumber ini secara keseluruhan menekankan pentingnya inovasi, adaptasi, dan strategi digital dalam mencapai kesuksesan startup di Indonesia. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.